Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala BPT Jabatara. Saya Pendeta Muda Junia Manzaluhu kali ini akan menyampaikan renungan dengan judul yaitu Hidup oleh Iman yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mohon kuasa-Mu. Mari Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi pendengar, pembaca dan pelaku yang setia akan firman yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang seorang yang kaya raya. Segala sesuatu ia punya dan apapun yang diinginkannya ia dapat membelinya. Bapak Ibu Saudara, suatu saat seorang yang kaya raya ini divonis oleh dokternya. Ia mengalami penderitaan sakit jantung yang sudah stadium 4. Itu sudah sangat amat parah. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang yang kaya raya ini? Ia menyuruh dokternya untuk melakukan apa saja. Yang penting ia dapat sembuh dari sakit jantung yang dideritanya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehendak Tuhan lain dari apa yang dikehendaki oleh orang kaya ini. Hari itu juga Tuhan katakan kepadanya bahwa waktumu di dunia sudah habis. Waktumu di dunia sudah selesai. Apa yang saya mau sampaikan bagi kita melalui peristiwa ini? Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa harta dan kekayaan tidak akan selamanya menjaminkan keselamatan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Harta dan kekayaan tidak akan selamanya menjaminkan kesembuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanya hidup oleh imanlah yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menjaminkan keselamatan hidup saya dan saudara. Di luar iman tidak ada. Karena itu mari kita hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita boleh cari harta, kita boleh cari kekayaan, tetapi ingat, kita dapat memperoleh semuanya itu karena kita hidup oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dalam konteks ini perlu dan sangat penting kita ketahui arti daripada iman. Mengapa sih saya harus hidup oleh iman? Kita harus mengerti arti daripada iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu sikap percaya kepada Allah. Dan hanya melalui imanlah kita dapat diterima dan memperoleh anugerah Allah. Tanpa iman, kita tidak dapat mengenal Allah. Karena itu, mari kita hidup oleh iman. Di dalam konteks ini ada 3 alasan mengapa kita harus hidup oleh iman. Kita dapat melihat di ayat yang pertama, dikatakan di sana, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang pertama mengapa kita hidup oleh iman, Bapak Ibu Saudara, yaitu supaya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Setiap kita pasti merindukan agar kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Namun dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, damai sejahtera ini dibagi menjadi 2 suku kata. Saya membandingkan dari terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam bahasa aslinya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan arti daripada damai adalah suatu sikap yang aman, suatu sikap yang tentram, suatu sikap yang tenang dan rukun. Sedangkan arti sejahtera adalah aman, sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala macam
gangguan. Sedangkan kalau kita bandingkan di dalam bahasa aslinya, kata damai sejahtera ini berasal dari kata shalom, yang artinya damai, tentram, dapat juga diartikan sebagai keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dapat dimengerti bahwa kita yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh kerukunan, akan memperoleh ketentraman, dan bahkan akan memperoleh suatu kerukunan. Saya dan Bapak Ibu, bahkan di dalam arti ini dikatakan kita juga akan dijauhkan dari segala macam gangguan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa sekali firman Tuhan ini. Dan saya mau katakan bagi kita bahwa damai sejahtera yang sejati itu hanya dapat kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan di sana, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi hendaklah damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Ia berikan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita hidup oleh iman, yaitu supaya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita dapat melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, dikatakan di sana mulai dari ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, ini alasan yang kedua mengapa kita hidup oleh iman, supaya kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup bukan karena hebat dan kuat kita, bukan karena gagah dan gantengnya kita, tetapi kita orang-orang percaya ini harus menyadari bahwa kita bisa hidup karena kasih karunia Allah, dan kita bisa mengenal kasih karunia itu karena iman kita di dalam Yesus, dan karena kasih karunia Allah lah kita diselamatkan oleh iman. Sebagaimana di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap mengandalkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, yakinlah bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus, kasih karunia Allah akan selalu baru dan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang terdekat kita bisa meninggalkan kita, tetapi kasih karunia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-39 dikatakan, kuasa-kuasa apapun baik yang di atas makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini alasannya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi jangan pernah takut. Seperti firman Tuhan katakan di ayat-ayat yang ketiga, keempat, kelima sampai yang ke-8 dikatakan di sana, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, yakinlah bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus, kasih karunia Allah akan selalu nyata dan selalu baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita hidup oleh iman adalah supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Kita dapat melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bacakan bagi kita semua. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini alasan yang ketiga mengapa kita harus hidup oleh iman, supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, mungkin kita sudah hidup di dalam hukuman yang kekal. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena iman kita kepada Yesus Kristus, akhirnya kita diselamatkan, kita dibebaskan dari hukuman yang kekal, dan kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi keluarga Allah yang terus hidup bahagia. Hiduplah oleh iman di dalam Yesus Kristus, supaya hidupmu penuh dengan damai sejahtera, dan supaya engkau hidup di dalam kasih karunia Allah, dan supaya kita juga dapat diselamatkan dari murka Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kiranya firman ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur Bapa atas firman dan nasihat-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.